Halo, semangat pagi. Jumpa lagi bersama saya, Yana Priyatna, dari Rian Property Development. Pada video kali ini saya ingin menerangkan tentang apakah Anda ingin memilih mengontrak atau membeli properti. Gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke sharing sesi ini, silakan Anda bisa like, comment, subscribe, atau share video di bawah ini. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Lebih baik mengontrak atau membeli properti? Nah, jawabannya adalah kita bandingkan dulu. Kalau mengontrak mungkin per tahun bagi Anda keluarga muda, milenial muda, mungkin keluar biaya sekitar 5 juta sampai dengan 25 juta setahun. Gitu ya, atau bahkan mungkin lebih daripada itu, bisa 50 juta sampai 100 juta per tahun kalau Anda mengontrak, gitu ya. Tapi di sisi lain, Anda tidak memiliki aset. Asetnya milik orang lain dan capital gain-nya atau asetnya naik dari waktu ke waktu itu milik owner yang punya properti tersebut, gitu ya. Tapi kalau bila Anda memaksakan atau Anda menabung, membeli sekarang ini properti, misalnya rumah baru sederhana, luas tanah 72, tipe 36, gitu ya. Kemungkinan besar Anda akan memiliki asetnya tersebut, gitu ya, dan kenaikannya akan terus naik harga aset properti tersebut, yaitu sekitar 20% sampai dengan 40% per tahun. Bahkan mungkin di 5 tahun kenaikan properti tersebut bisa dipastikan 100%, gitu ya. Mungkin dulu Anda membelinya 350 juta, sekarang bisa dihargai dengan 700 juta, gitu ya, 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian, gitu. Nah, bagaimana kalau bila mengakalinya bila harga properti tersebut tinggi, gitu ya, atau DP-nya besar, KPR-nya besar, biaya notaris, balik nama, AJB, BBN, dan sebagainya besar. Nah, caranya adalah sekarang banyak promo-promo dari developer yang DP-nya mulai dari 0%, 10%, 20%, dan sebagainya. Tapi itu udah biayanya all in semuanya, gitu ya. Jadi, Anda tinggal menyiapkan dana dengan DP 0%, mungkin booking aja 5 juta, gitu. Selanjutnya Anda tinggal masuk dan kemudian Anda bisa bulan depan mulai mencicil properti tersebut, gitu ya. Biasanya cicilannya ya kalau rumahnya real estate cicilannya antara rate 3 juta sampai 5 juta. Kalau rumahnya MBR untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau subsidi, angsurnya sekitar 1,5 jutaan. Jauh lebih jauh lebih terjangkau daripada Anda hanya untuk mengontrak rumah saja dan akhirnya tidak memiliki properti tersebut. Tidak punya rumah, gitu. Keong pun punya rumah, masa Anda tidak punya rumah, gitu ya. Jadi lebih baik saya sarankan Anda membeli properti tersebut, karena properti tersebut atau rumah murah baru tersebut bisa diangsur dengan harga terjangkau, dengan DP terjangkau dari promo-promo developer saat ini, gitu ya. Diangsurnya bisa mungkin 10, 15 sampai dengan 20 tahun tergantung kesanggupan Anda mengangsur. Dan sekarang cukup mudah, cukup double income, suami istri disatukan, salarinya, gajinya, gitu ya. Kalau Anda tidak punya cicilan yang lain, yang lain, itu itu bisa meng-ACC Anda untuk bisa membeli rumah segera, gitu ya. Jadi jangan ditunda-tunda, karena semakin ditunda harga properti akan semakin mahal, gitu ya. Anda tidak akan pernah dapat lagi harga properti saat ini di sini dengan harga segitu kalau Anda membelinya menunda-nunda sampai 2, 3 sampai 5 tahun ke depan, gitu ya. Semakin ditunda akan semakin mahal, semakin ditunda akan semakin padat daerahnya, dan semakin tidak ada lagi tanah kosong, semakin tidak ada lagi rumah murah, semakin tidak ada lagi harga properti yang cukup terjangkau. Yang ada adalah harga propertinya sudah mahal, sudah melambung tinggi, sudah booming ya, kayak gitu. Jadi silakan bagi Anda keluarga muda, milenial muda, paksakan menabung dan jadikan uang Anda menjadi aset Anda di masa depan. Terima kasih, saya Yana Priyatna, saya senang mencari ilmu dan saya senang berbagi. Salam sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.